Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan, kembali kita bertemu pada pertemuan yang kedua pada pembelajaran daring online kita, yaitu masih pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, pada pertemuan yang kedua, kita kembali melanjutkan pada kajian tentang hukum bacaan mat. Nah, pada pertemuan kedua ini, yaitu berkaitan tentang mat badal. Nah, pada pertemuan yang pertama kemarin, itu kita sudah membahas tentang mat silah. Nah, sekarang adalah untuk mat badal. Baiklah anak-anakku sekalian, kembali Bapak selalu mengingatkan untuk melakukan absensi kehadiran pada aplikasi pembelajaran e-learning kita. Dan marilah kita buka pembelajaran kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk pada materi, kita harus mengetahui dulu mengenai tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa atau peserta didik dapat memahami ketentuan hukum mat badal. Kemudian yang kedua, siswa dapat mempraktekkan mat badal pada surah pendek pilihan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa menyimaknya dengan baik materi pembelajaran kita hari ini. Baik, kita akan masuk pada materi, yaitu mengenai pengertian mat badal. Nah, badal maknanya adalah pengganti. Nah, apa yang kita ganti? Sekarang kita pahami tentang mat badal secara istilahnya. Nah, mat badal yaitu memperpanjang atau perpanjangan suara di huruf hijaiyah hamzah sebagai pengganti atau badal tadi untuk huruf hijaiyah hamzah yang sengaja dihilangkan. Nah, yaitu ketentuannya adalah yang pertama memperpanjang bacaan pada huruf hijaiyah hamzah yang berharokat fathah ketika bertemu dengan huruf hijaiyah hamzah sukun. Nah, di situ bisa kalian lihat hamzah berharakat fathah ketemu dengan huruf hamzah sukun atau mati atau alif berhamzah ya. Nah, di situ jelas sekali tertulis ya, double hamzah namanya. Nah, kemudian yang kedua, memperpanjang bacaan pada huruf hamzah yang berharokat kasrah ketika ketemu dengan huruf hijaiyah ya sukun. Nah, jadi asal mulanya adalah huruf hamzah, kemudian ada huruf ya sukun, ya. Jadi ketika kita membaca menjadi i seperti itu, karena dia berbaris kasrah. Kemudian yang ketiga ketentuannya adalah memperpanjang bacaan pada huruf hamzah yang berharokat domah ketika ketemu dengan huruf hijaiyah waw sukun. Nah, jadi asal mulanya yaitu hamzah berharokat domah di hadapannya atau ketemu dengan huruf waw ya. Kemudian ya wawnya itu dimatikan pada waw sukunnya, maka kalau kita membaca menjadi maka itu termasuk juga pada mat badal ya. Jadi mat yang diganti atau mat sebagai mat pengganti. Nah, ini pengertian daripada mat badal. Sekarang kita pada contoh ya. Anak-anakku sekalian silahkan perhatikan video pembelajaran ini dengan baik pada contoh ini ya, supaya kalian bisa mengerti mengenai mat badal. Nah, di situ badal
artinya bisa disebut tadi tukar ya, atau pengganti. Nah, mad badal terjadi apabila dua huruf hamzah ketemu dalam satu kalimat. Hamzah pertama dia boleh berbaris fathah atau a, bisa berbaris kasrah atau i, kemudian hamzah berbaris domah atau u. Nah, hamzah kedua itu dia adalah hamzahnya mati atau sukun. Sedangkan cara membaca itu sepanjang bacaannya adalah 2 harakat atau 1 alif. Nah, sekarang kalian bisa lihat contoh. Yang pertama dulu, jika hamzah pertama berbaris fathah, maka ia ditukar kepada huruf alif. Nah, di situ hamzahnya berbaris fathah pada lingkaran merah, kemudian ada alif mati ya, alif yang sukun. Nah, kalau kita membaca di situ berarti hamzahnya atau alifnya dipanjangkan sepanjang 2 harakat. Amana, amana. Ya, jangan amana, tetapi amana, amana. Nah, itu cara membacanya. Nah, kemudian yang kedua, jika hamzah pertama berbaris domah, maka ia ditukar kepada huruf waw sukun atau waw mati. Nah, di situ dalam Al-Qur'an biasanya kan ada tulisan yang tidak sukun pada waw. Kalau di lingkaran merah itu kan pakai sukun, itu kata asalnya ya. Nah, kalau dibaca berarti kita wajib memanjangkan 2 harakat. Udhu, udhu, udhu. Jangan udhu ya, itu salah. Jadi harus dipanjangkan 2 harakat. Udhu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jika hamzah pertama berbaris kasrah, maka ia ditukar kepada huruf ya. Ya sukun ya. Nah, pada lingkaran merah itu, pada contoh yang ketiga, ada hamzah ya, berbaris kasrah, kemudian ada ya sukun ya, atau hamzah yang sukun. Maka kalau kita membaca menjadi imana, imana. Jadi panjang, bukan imana, tetapi imana. Ini contoh daripada mad badal ya. Kalian bisa ikut mencontohkan ya di rumah sambil Bapak membacakan tadi, kalian ikuti juga. Baik, selanjutnya. Ini yang perlu menjadi perhatian ya, warning. Menjadi perhatian yaitu di sini adalah contoh pada Quran surah Al-Baqarah. Nah, itu panjangnya adalah 2 harakat. Jadi lahum aminu. Bukan lahum aminu, tapi panjang a-nya. A-nya panjang ya. Jadi asal katanya kan AA harusnya kalau kita membaca, tapi dibaca di sini mad badal A-nya dipanjangkan. Nah, sering kali yang menjadi kesalahan adalah ketika membaca ayat-ayat panjang. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu pas saja. Tapi kadang ada yang membaca ya ayyuhalladzina amanu. Pendek sekali dia membaca alifnya. Jadi contoh di sini dipanjangkan. Lahum aminu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu pada Quran surah Quraisy ya. Nah, ini pada ya mati. Ila fihim rihlata. Kadang-kadang ada orang yang membaca Quraisy ini ila fihim ya. Ila lanya yang panjang juga. Lanya panjang. Harusnya panjang juga alif dan lamnya ya. Jadi dia membaca ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Padahal harusnya adalah ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Nah, kalian bisa lihat pada gambar yang di sebelah itu Quran surah Quraisy ayat 2, yaitu mad badal pada mushaf Indonesia. Nah, seperti itu tulisannya ya. Harakat kasrahnya ditegakkan. Jadi panjang, menandakan panjang 2 harakat atau 1 alif.
Nah, sedangkan mad badal pada mushaf Timur Tengah itu tidak tegak pada kasrahnya, tetapi setelah itu ada seperti huruf ya, seperti huruf ya di setelah hamzah berharakat kasrah itu. Nah, jadi berbeda Quran Indonesia dan juga mungkin mushaf daripada Timur Tengah. Jadi kalau kita memahami mad ini sebenarnya mudah saja kita membedakannya. Ini itu contoh yang kedua. Nah, sedangkan contoh yang ketiga tadi di sini adalah pada Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Walladzina utul ilma. Jadi dua harakat ya. Utul ilm. Jangan dibaca walladzina utul. Itu salah. Jadi walladzina utul ilma. Seperti itu cara membaca mad badal. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, ini adalah materi kita yaitu pada mad badal. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi sebagai kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, mad badal adalah mad pengganti daripada hamzah itu. Nah, sedangkan cara membaca bacaan mad badal ini adalah sepanjang dua harakat. Jadi anak-anakku sekalian bisa melakukan uji coba di rumah ya, membaca, membenarkan sambil didampingi oleh orang tuanya agar mengoreksi bacaan Al-Qur'annya benar atau tidaknya. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada uji kompetensi. Setelah setelah Bapak menyampaikan materi tadi, kemudian kalian menyimaknya dengan baik, maka di sini untuk menguji kemampuan kita adanya uji kompetensi yaitu tugas mandiri portofolio. Kalian melakukan pengamatan pada Al-Qur'an ya. Perintahnya adalah temukanlah 5 hukum bacaan mad badal dalam Al-Qur'an dan tuliskan hasil temuan pada tabel berikut secara lengkap. Nah, ini tabelnya. Nah, kalian cari 5 ya. Nanti kalian masukkan di situ ada ayat dan surah. Potongan ayatnya kalian tuliskan, misalnya kayak tadi. Walladzina amanu. Misalnya gitu. Walladzina amanu. Nah, itu di surah mana kalian dapatnya? Lalu bunyinya seperti apa? Bunyinya ini adalah tulisannya bagaimana yang benarnya ketika membaca. Nah, kemudian alasan dibaca mad badal kenapa? Pasti ada alasannya ya. Kenapa dia dibaca mad badal? Karena mungkin setelah hamzah ada huruf ini itu ya. Itu bagian daripada alasan. Nah, ini yang kalian lakukan tugas mandiri portofolio mengamati pada Al-Qur'an ya. Bebas dalam surah apa saja kalian mengambilnya, kalian bisa menemukan 5 hukum bacaan yang kalian masukkan pada tabel yang sudah disiapkan ini. Nah, sedangkan untuk jawaban nanti kalian via foto ya, diupload pada penilaian keterampilan di aplikasi pembelajaran e-learning madrasah kita. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bisa dimengerti ya mengenai pemateri dan juga uji kompetensi tugas yang akan Bapak berikan. Mudah-mudahan bisa kalian laksanakan dengan baik. Banggakan, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.